Kalemot. Kalemot, kalemot. Bismillah. Sini AKM terus? Enggak AKM. AKM-nya tanggal 15. Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidadzali doa. Wahid. Jika berdoa Diangkat kepada ditundukkan maka dipejamkan. ya Mas Kusi, sikap berdoanya. Mas Rafif, sikap berdoanya. Ada Allah jamaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma wa ja'alni min ibadikal Rabbi zidni ilma warzuqni ya Robbal Alamin. Ayo, kalau berdoa itu yang baik, bersama-sama, pelan-pelan, gak boleh terburu-buru, ya Mas Rafif. Kalau berdoa yang baik, tidak boleh terburu-buru, harus pelan-pelan, yang serius, ya. Oke, hari ini ada Mbak Sabita, Mbak Gendis, Mbak Zakira, Mas Zain, Mbak Agila, Mas Muad, Mbak Silvi, Mas Rifki, Mbak Air, Mas Rafiq, Mbak Almira, Mbak Revi, Mbak Zahra, Mbak Salma, Mas Irfan, Mas Bil, ada Mas Gusti, Mas Hanif, Mas Fahru. Ayo, kameranya yang belum dinyalakan dulu ya. Semuanya sudah sholat duha? Sudah. Yang belum sholat duha? Sudah. Mbak Zakira sudah? Sudah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan SPDP yang ada di tema 4, subtema 2. Yang pertama kita belajar SPDP dulu. Disiapkan buku tulis tematiknya ya. Oh, sudah ngaji toh? Ngajinya nanti jam 8:30. Ya, jadi setelah Google Meet sama Usdita, nanti 8:30 langsung ke linknya ngaji ya. Oke, Ustazah mulai ke materi SPDP dulu.
Oke, sudah terlihat di layar kalian ya. Hari ini kita belajar properti tari dan bola lantai. Terus hari ini mencatat materi lagi, Us. Ini betul. Hari ini mencatat materi lagi. Jadi, belajar properti tari dan bola lantai. Ya, siapa yang masih ingat arti properti tari? Ayo Mas Rifki, bangun jam berapa ini? Udah mau apa sih jam 8 kurang ini? Bangun jam berapa tadi Mas Rifki? Jam 5. Kayak biasa. Oh, udah mengantuk lagi. Ayo coba Mas Rifki, properti tari itu apa sih properti tari? Alat yang digunakan saat menari. Alat yang digunakan saat menari. Contohnya, Kipas. kipas, topeng, ya betul. Oke, jadi apa sih yang dimaksud properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Ya, betul yang dikatakan Mas Rifki tadi. Jadi, segala kelengkapan alat-alat yang digunakan saat kita pentas tari, ya, itu namanya adalah properti tari. Ya, sekarang kalian Ditulis, Us. Iya, ditulis dulu. Tanggalnya jangan lupa. Hari ini hari Jumat 29 Oktober 2021. Ditulis judulnya properti tari. Kemudian artinya adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Tulis dulu, 1 poin. Arti dari properti tari. Yang belum menyalakan kamera, kameranya dinyalakan ya Mbak Salma. Mas Hanif. Terus itu ditulis. Iya, ditulis dulu arti dari properti tari. Pengertian properti tari. Ya, kemarin sudah Ustazah ini koreksi hasil PH-nya. Us, ini poin nulisnya dinilai enggak? Iya, ditulis. Iya, dinilai. Nanti Ustazah cek siapa yang sudah mencatat, siapa yang belum. Us yang kemarin, yang pelajaran kemarin enggak sempat nulis poin, Us. Menulis poin gimana toh? Kan kemarin udah Nulis ditulis apa? Yang materinya. apa? Nulis poin apa? Maksudnya itu nulis ini titik itu loh. Satu titik itu namanya 1 poin, 1 Kemarin garis. belum sempat, Us. Poin itu maksudnya 1 garis itu artinya 1 poin. Oke, sudah pengertian properti tari. Belum, Us. Belum, Us. Tulis dulu. Segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Mikrofonnya Mbak Zahra kenapa ya ini? Kadang nyala, mikrofonnya Mbak Zahra kenapa ya ini?
Mbak Zara coba keluar dulu ya. Nanti Jangan join lagi ya. dihafal, jangan di next dulu. Us. Aku buat Us, aku ada Oh, dua. kamu ada dua. Us, aku ada dua. Oh iya iya. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Oke, ditulis properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Mas Gusti bisa di screenshot ya. Setelah ini Ustazah lanjutkan dulu. Ditulis nanti. Ya. Sampun Us. Sudah. Sudah selesai menulis pengertian dari properti tadi? Sudah Us. Sudah, Us. Sudah, Us. Oke, kalau sudah saya lanjutkan ke fungsi properti tari. Fungsi properti tari. Yang pertama adalah menambah nilai estetika atau keindahan penampilan karya tari. Yang kedua, sebagai media penyampaian pesan makna tari. Yang ketiga, memperkuat karakter tokoh dalam karya tari. Ditulis dulu ya, 3 fungsi atau kegunaan properti tari. Kalian tulis dulu. 3 poin ya. 3 poin fungsi atau kegunaan properti tari. Jadi kegunaan properti tari itu apa sih? Yang pertama adalah menambah keindahan dari tarian itu ya. Misalkan kalau tanpa membawa kipas atau dengan membawa kipas kan lebih bagus kalau menggunakan kipas. Nah, itu adalah fungsi properti tari. Kemudian yang kedua adalah media penyampaian pesan makna tari. Yang ketiga, memperkuat karakter tokoh dalam karya tari. Misalkan karakternya tegas, yang kalau pakai pedang, nah berarti dia karakternya tegas, kuat, seperti itu. Jadi bisa memperkuat karakter juga dengan menggunakan properti tari. Tulis ya, 3 fungsi properti tari. Us, saya sudah. Oke, tunggu-tunggunya dulu. 3 poin fungsi atau kegunaan properti tari. Mas Izam udah sholat duha belum, Mas Izam? Apa Us? Sudah sholat duha? Oh sudah. Sip. Alhamdulillah. Yang belum ikut ini siapa ya? Yang belum ikut Mbak Afaf ya? Mbak Afaf sama siapa ya yang belum ikut hari ini ya? Kemarin Mbak Aka juga nggak ikut tuh. Iya, mungkin ini HP-nya dibawa bundanya. Izin ngisi tinta pulpen. Iya.
yang nggak ikut hari ini Mas Leksa ya, Mas Leksa sama Mbak Afaf ini ya. Oke, sudah selesai menulis fungsi dan kegunaan properti tadi. Ada 3, diingat-ingat ya. Kalau PH ada soal sebutkan 3 fungsi properti tari. Itu berarti kalian jawabannya adalah menambah nilai keindahan, kemudian sebagai media penyampaian pesan. Yang ketiga, memperkuat karakter tokoh. Oke, sudah selesai. Ustazah lanjutkan ke materi berikutnya. Apa dasar pemilihan properti tari? Nah, jadi dengan adanya properti tari itu kita awalnya harus memilih dulu, nggak asal pakai ini aja, pakai itu. Ada dasarnya ya, ada aturannya pemilihan properti tari. Yang pertama itu alat yang dijadikan properti harus menyimbolkan atau menggambarkan makna. Alat yang digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Yang ketiga, harus menyatu dengan gerakan, pakaian, dan makna tari. Nah, ini nggak perlu catat. Contoh tari dan properti tari. Nah, ini yang kalian catat ya. Tari lilin dari Sumatera Barat, propertinya adalah membawa lilin. Membawa lilin, namanya tari lilin, berarti propertinya adalah lilin di tangannya. Kemudian yang kedua, tari remo. Tari remo ini dari Jawa Timur, propertinya menggunakan selendang atau sampur ya. Jadi nama lain dari selendang adalah sampur. Kemudian yang ketiga adalah tari pendet. Tari pendet itu dari Bali. Ya, tari pendet dari Bali. Propertinya adalah bokor yang berisi janur dan bunga. Kalian tahu bokor? Bokor itu alat ini. Kayak bakul, kayak wakul gitu ya, tempatnya mangkok itu biasanya warnanya emas atau yang mencolok, yang mengkilat. Isinya adalah janur dan bunga. Sini ditulis. Iya, ditulis. Janur itu kalian tahu daun kelapa yang muda, yang buat ketupat itu loh. Yang buat ketupat. Itu ditulis semua. Iya, ditulis semua. Ketiga ya, contoh tari dan properti tari. Yang pertama ditulis tari lilin Sumatera Barat, propertinya lilin. Yang kedua, tari remo dari Jawa Timur, propertinya adalah selendang. Yang ketiga, tari pendet, propertinya adalah bokor yang berisi janur dan bunga. Tari pendet itu yang identik dengan gerakan matanya ya. Matanya yang melirik-melirik itu namanya tari pendet. Dari Bali. Oh, sudah. Sudah? 3 contoh tari dan properti tari. Belum us. Ya, ditulis dulu. Gak usah digambar ya, gak usah digambar, tulis aja. Tulis aja. Ditulis tari lilin. Ya hari ini Mas Java juga nggak ada ya Mas Java. Jadi 3 anak yang nggak ada ini. Mas Java, Mbak Afaf sama Mas Leksa. Sudah? Sudah ada lanjutkan ya. Contoh lagi. Belum? Belum, tinggal yang tari pendek. Iya ya, tari pendek dari Bali. Propertinya bokor yang berisi janur dan bunga.
Ayo dipercepat ya menulisnya, tapi tetap dengan rapi. Ya. Sudah, Us. Sudah. Nulisnya yang cepat, soalnya nanti 8.30 kalian sudah mulai mengaji. Oke, lanjut ya. Ada tari legong dari Bali, propertinya kipas. Tari bondan dari Jawa Tengah, propertinya ini membawa kendi, bawa payung, sama bawa boneka. Ada empat properti di tari bondan. Kendi, bawa kendi ya, kemudian payung, selendang atau sampur, sama boneka yang digendong. Kemudian yang keenam adalah tari klono topeng dari Cirebon, propertinya adalah topeng dan selendang. Ditulis, Us. Ya, ditulis. Sudah? Belum. Lagi. Oke, tari legong dari Bali ya, bawanya kipas. Hati-hati, tari legong mirip sama tari pendet. Tapi kalau tari Sudah. ada atasnya ya. Belum. Iya. Tari yang kedua, tari bondan Jawa Tengah. Propertinya kendi, payung, selendang, dan boneka. Yang ketiga, tari klono topeng. Sudah. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita belajar pola lantai. Kalau tadi properti tari adalah segala kelengkapan yang digunakan saat menari. Nah, kalau ini pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, baik dalam tari tunggal, berpasangan, maupun kelompok. Nah, formasi yang dibentuk oleh beberapa penari dalam tari kelompok. Jadi ini adalah pengertian dari pola lantai. Kalian tulis yang poin pertama ya. Pengertian pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Ditulis poin yang pertama saja ya. Poin yang pertama saja ya ditulis. Garis di lantai yang dilalui oleh penari.
Sudah? Ditulis poin yang pertama aja ya. Pola lantai tari dari di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Oke, sudah lanjutkan belum? Yang poin pertama aja ya. Sudah. Oke. Nah, ada berbagai macam pola lantai ya. Ada dua, itu pola lantai lurus sama pola lantai melengkung. Nah, kalau lurus itu ada horizontal, vertikal, diagonal, sama zigzag. Kalau pola lantai melengkung itu lingkaran, lengkung depan sama lengkung belakang. Yuk kalian tulis pola lantai horizontal. Kalian titik seperti ini ya di gambar ya. Pola lantai horizontal di gambar titik 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 gitu. Pokoknya garis yang ke kanan ke kiri. Garis ke kanan ke kiri gini aja. Apa Mbak Zakira? Di garis di titik aja. Pokoknya di satu baris gini aja. Titik 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 titik. Biar kalian tahu kalau pola lantai horizontal itu yang garis dari kanan ke samping. Ini loh titik-titik. Titik itu aja. Titik ini penarinya. Misalkan ini penarinya. Pola lantai horizontal itu yang menyamping ke kanan dan ke kiri, lurus ya. Lurus. Contohnya tari saman dari Aceh. Nah, penarinya kan duduk lurus ke kanan dan ke kiri. Itu namanya horizontal. Jangan sampai terbalik ya. Kalau horizontal itu yang ke kanan ke kiri. Kalau vertikal itu depan ke belakang. Horizontal dulu, tari saman. Titik kiri ke kanan. Kiri kanan lurus, namanya pola lantai horizontal. Sudah. Nah, kalau vertikal sekarang, kalau vertikal itu titiknya ke atas ke bawah. Maksudnya adalah kalau ditampilkan dalam tarian itu berarti baris depan ke belakang lurus. Seperti tari Yospan dari Papua. Di baris dari depan ke belakang, atau tari Serimpi dari Jawa Tengah. Dia berkelompok ya, tari berkelompok yang dari depan ke belakang. Itu namanya pola lantai vertikal. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau horizontal kanan kiri, kalau depan ke belakang itu vertikal. Kalau itu contoh tarinya juga ditulis. Iya, ditulis. Contohnya biar kalian tahu ya. Tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah menggunakan pola lantai vertikal. Oke, ayo dipercepat. Karena ini nanti masih ada bahasa Indonesia, kemudian kalian mengaji di kelompok mengajinya masing-masing. Belum, Us. Us belum. Ya, gambarnya titik-titik gitu ya. Jangan digambar orangnya, digambar titik-titiknya aja. Sudah, Us. Ya. Us. Nah, sekarang pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal itu yang miring, serong. Bisa serong ke kiri atau serong ke kanan. Ya, titik-titiknya serong.
Itu namanya pola lantai diagonal. Contohnya adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, jadi seperti ini. Serong. Lurus ya, lurus tapi serong. Karena ini masih tergolong di pola lantai yang lurus. Jadi pola lantai lurus itu ada horizontal, vertikal, sama diagonal. Diagonalnya bisa ke kiri atau ke kanan. Gambarnya susah. Namanya susah. Kan di titik miring. Di titik miring ya. Diagonal. Miring kiri atau miring ke kanan. Tapi tetap lurus. Dah. Ya. Ada kira? Belum, Us. Oke. Us, aku yang tadi belum. Nanti bisa disimak di YouTube ya Mas Gusti ya. Karena waktunya terbatas. Jadi menulisnya dipercepat tapi tetap rapi. Makanya Ustazah record, jadi nanti yang ketinggalan menulisnya atau mau belajar lagi bisa disimak di YouTube ya nanti ya, dicari pelajarannya yang mana, tanggal berapa. Oke, sudah. Sudah, Us. Nah, sekarang pola lantai melengkung itu ada pola lantai melingkar ya, seperti lingkaran. Contohnya adalah tari kecak dari Bali sama tari randai dari Sumatera Barat. Jadi menarinya dengan pola lantai melingkar, seperti lingkaran. Ini termasuk pola lantai melengkung. Jadi ada pola lantai lingkaran, melingkar. Contohnya tari kecak, cak 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 cak. Nah itu kan dia membentuk lingkaran ya pola lantainya. Oh, sudah. Sudah? Us, belum. Iya iya ayo ditulis dulu. Tari Ah. kecak dari Bali, tari randai dari Sumatera Barat. Jadi menarinya melingkar. Oh, sudah. Ya, tunggu Us, dulu belum. banyak. Ntar, Us. Ya.
Ya, Us, habis ini nulis pola lantai lagi. Udah. enggak, nanti bahasa Indonesia kita membahas pantun, jadi kita tidak perlu menulis ya. Oke, sekarang pola lantai lengkung depan. Jadi melengkung ke depan. Contohnya tari pendek dari Bali. Pola lantai lengkung depan. Melengkung depan. Kenapa Mbak saya kira begini? Melengkung nih, melengkung. Melengkung depan. Contohnya tari pendek dari Bali. Jadi setengah lingkaran ya, tapi melengkungnya itu ke depan. Contohnya tari pendek dari Bali. Melengkungnya ke depan. Nanti satu lagi ada pola lantai lengkung ke belakang. Iya Mas Yaim, kurang 13 menit lagi. Ayo. Nanti Sudah. ngaji. Ya. Us belum. Ya, ayo ditulis dulu. Setelah ini ada lengkung ke belakang. Belum. Enggak ada ternyata. Sudah ini Ya, terakhir. Lengkung ke depan. Kalau lengkung belakang itu ya, oke. Kalau sudah menulis latihan soal hari ini ya. Ini ada 5 soal. Mas Java sama Mas Lelsa kenapa ini baru join tadi terlambat? Kemarin sudah Ustazah ingatkan kan 7.30. Kenapa Mas Java tadi terlambat? Maaf, Us. Apa itu? Saya kira ngaji dulu ya. Lupa aku kalau setengah 10. Iya, ngajinya setengah 9 nanti. Setengah 9, Us. Ngajinya. Iya, ngajinya setengah 9. Oh Coba iya, dilihat Us. lagi ya di grup. Coba dilihat lagi ya di grup ngajinya ya. Iya, Us. Tuh. Oke, sekarang ditulis dulu. Soalnya ada 5 ya. Waktunya 2 menit ya. Nulis soal 2 menit. Nanti Ustazah lanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Kita review tentang pantun. Kita review kembali tentang pantun. Karena di TH kalian kemarin masih ada yang terbalik antara sampiran dan isi. Udah belum? Belum, Us. Belum us, tinggal nomor Berat. 5. Baru nulis nomor 1 habis selesai nulis materi. Ayo di screenshot ya, sambil jaga-jaga kalau nanti waktunya udah habis.
Nah, setelah ini kita bahas tentang bahasa Indonesia Oh, pantun. sudah. Oke, yang belum bisa di screenshot ya. Kurang 8 menit, terus. Sudah ya? Sudah 2 menit. Di screenshot dulu ayo. Belum selesai di screenshot dulu. Nanti bisa menyimak di YouTube ya. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar tentang properti tari dan pola lantai. Kalau properti itu kelengkapan alat-alat yang digunakan saat menari. Kalau pola lantai itu garis lantai yang dilalui oleh penari. Ada pola lantai lurus ya, horizontal, vertikal, sama diagonal. Kalau pola lantai yang lengkung, ada lengkung depan, ada yang melingkar. Oke, kita sudah lanjutkan ke materi bahasa Indonesia tentang pantun ya. Kita sudah review lagi tentang pantun. Pantun adalah puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Nah, ciri-ciri pantun ini kemarin masih ada yang berbalik-berbalik. Jadi setiap satu bait itu ada 4 baris. Satu bait ada 4 baris. Kemudian satu barisnya itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, bukan berkata. Ya. Jadi bukan 8 sampai 12 berkata, tapi suku kata. Oke? Jadi setiap baris, satu barisnya itu ada 8 sampai 12 suku kata. Kemudian Ini enggak perlu ditulis ya, ini materinya udah di buku ya. betul. Nggak perlu ditulis, tapi diingat-ingat lagi. Ustazah review lagi ini ya. Kemudian setiap barisnya itu ada 4 sampai 6 kata. Nah, lalu ada terdiri dari sampiran. Diingat-ingat, sampiran itu baris 1 dan 2. Baris 1 dan 2 namanya sampiran. Kalau isi itu baris 3 dan 4, jangan sampai terbalik. Ayo ya. Kemudian bersajak ABAB atau AAAA. Sajak ini adalah akhirannya. Akhirannya itu baris 1 dan 3 sama, baris 3 dan 4 sama. Jadi baris 1 dan 3, 2 dan 4 sama. Itu sajak. Gimana Mas Leksa? Oke, jadi diingat-ingat ya, kalau sampiran itu 1, 2, kalau isi 3, 4. Kemudian, nah kemarin juga ada ini, soalnya ciri-ciri. Tapi kalian ada yang menjawabnya itu pantun anak, pantun jenaka, pantun tua. Nah, itu apa namanya? Jenis ya. Jadi kalian harus bisa membedakan jenis sama ciri-ciri ya. Kalau jenis itu berdasarkan usianya ada pantun anak-anak, pantun orang muda, sama pantun orang tua. Kalau berdasarkan isinya ada pantun jenaka. Itu pantun yang tentang hal-hal lucu yang menarik. Kemudian ada pantun nasihat yang berisi nasihat. Nah, biasanya tentang belajar, untuk beribadah, seperti itu. Nasihat, isinya tentang nasihat, berarti namanya pantun nasihat. Kemudian ada pantun teka-teki, ini tebak-tebakan. Nah, kalau pantun kiasan ini perumpamaan ibarat. Ya, hati-hati. Kalau pantun kiasan ini ibarat seperti coba ini, ada pantun jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Coba Mbak Revi, ada Mbak Revi? Mbak Revi ada?
Mas Leksa dan Mas Leksa. Halo Mas Leksa. Coba, mana sampirannya Mas Leksa? Coba dibaca sampirannya. Jalan-jalan membeli kelas. Iya, betul. Jadi yang baris 1 dan 2 ya. Baris 1 dan 2 namanya sampiran. Kalau isi itu adalah ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Belum. Ini belum soalnya Mas Zaim. Jangan terburu-buru ya, tenang. Oke. Kemudian sekarang kalau menentukan amanat kemarin adalah pesan atau isi dari pantun ya. Jadi pesan amanatnya pantun itu berada di baris ketiga dan keempat, ada di isi pantun ya. Jadi kalian perhatikan kalau mencari amanat ya, itu dilihat baris ketiga dan keempat. Nah, ini contohnya, makan bubur ketan hitam ditambah gula rasanya manis. Watak jujur harus tertanam, di akhirat tak akan menangis. Jadi baris 1 dan 2 ini sampiran ya, sampiran. Baris ketiga dan 4 adalah isi. Jangan sampai terbalik. Isi pantunnya coba perhatikan di baris ketiga dan keempat. Watak jujur harus tertanam, di akhirat tak akan menangis. Berarti amanatnya adalah sebagai manusia kita harus menanamkan watak jujur di dalam diri kita masing-masing. Dengan kejujuran, mudah-mudahan ketika sudah wafat di akhirat nanti tidak akan menangis karena disiksa. Jujur ya, harus jujur. Oke, kalau sudah, sekarang ditulis ini soalnya. Ada 4 soal ya. Yang pertama, sampiran pada pantun ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Bentar. Tambahin ini nomor. Kemudian yang nomor 2, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, pantun tersebut termasuk pantun apa? Kemudian yang nomor 3, amanat. Pesan yang disampaikan pantun nomor 2 adalah tentang apa amanatnya. Kemudian yang nomor 4, sebutkan 3 ciri-ciri dari pantun. Ciri-cirinya sebutkan 3. Sebutkan 3 ciri-ciri ya, bukan jenis. Ayo hati-hati. Ciri-ciri. Oke, ditulis dulu. Sudah belum? 1 menit lagi ya. Belum. Ini bisa. Masih yang nomor 100. Google Meet. Kalau mengajinya Google Meet atau call WA?
Meet ini. Google Meet. Google Meet us. VC. Ada yang VC, ada yang Vicol ya. Tergantung sama ustadz ustadzahnya mengajinya ya. Gus izin minum. Ya. Gimana Mbak Selvi? Pencet us. Aku pencet. Ayo, sudah ya. Kurang nomor 4, Us. Nomor 4, oke. Oh sudah. Sudah. Siapa yang belum nanti bisa melihat di YouTube ya. Oke, kalau sudah kita berdoa dulu sebelum kita akhiri pembelajarannya. Baca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Tidak dari doa wahid isnain salasa arba'ah. Sadaqallahu jama'atan a'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini kalian bisa ke kelompok mengajinya masing-masing. Tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadahnya, patuh kepada Bunda. Nanti insya Allah besok Ustazah kirimkan pembelajarannya dan sesi untuk masuknya ya. Perhatikan baik-baik sesuai sesinya. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.